Hai guys, welcome to our channel Metals Our Life. Logam di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita bahas mengenai copper beryllium alloy atau paduan tembaga beryllium. Ya. Waktu itu kita pernah tes semua material ini dengan menggunakan X-ray. Hasilnya ngaco karena beryllium itu light metal ya. Jadi waktu ditembak keluarnya bukan beryllium, tapi yang keluar adalah aluminium gitu. Jadi ngaco gitu. Nah, ini material benar-benar luar biasa ya. Kalau tembaga murni kekerasannya hanya 30 Hb. Jadi lunak sekali. Ya. Dan ini setelah ditambahin beryllium bisa dilakukan pengerasan. Ya. Kekerasannya jauh di atas tembaga, bahkan bisa melewati baja gitu. Jadi luar biasa sekali materialnya. Padahal beryllium yang ditambahkan itu hanya 0,8 sampai dengan 2% gitu. Nah, karena dengan pengujian X-ray itu gagal, saya akan menguji ini dengan menggunakan spektrometer. Nah, apa ciri khas daripada kunci-kunci ini ya? Kunci ring, kunci pas ini apa gunanya gitu? Gunanya adalah ini dipakai di pengeboran minyak gitu. Jadi kalau di pengeboran minyak itu tidak boleh ada api, takut terjadi kebakaran dan katastrof, bencana apabila ada api gitu. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini, ya bisa lihat di sini. Nah, ini ada tulisan X-Spark. X-Spark artinya itu sparking free. Jadi umpama nih yang kerja itu lagi buka baut gitu ya. Terus karena teledor lepas jatuh ke bawah gitu. Kena misalnya deknya itu bahannya dari besi ya. Nah besi itu karena beradu bertumbukan dengan ini, biasa kan logam bisa mengeluarkan api. Nah itu memicu terjadinya kebakaran. Tapi yang ini misalnya jatuh kena dek besi gitu ya, itu tidak mengeluarkan sparking atau percikan. Jadi disebut sparking free gitu. Nah ini copper beryllium kelebihannya itu satu ya. Jadi digunakan di oil and gas, makanya harganya luar biasa mahal. Ya. Kedua, tadi saya bilang tembaga itu hanya 30 Hb. Nah, ini kekerasannya bisa di atas baja. Ya, walaupun beryllium hanya maksimum 2% melalui proses heat treatment. Jadi kekuatannya bisa lebih kuat dari baja walaupun awalnya hanya 30 Hb gitu. 30 Brinell gitu. Itu kelebihannya. Tentu kekurangannya apa? Materialnya mahal harganya. Nah, heat treatmentnya nanti kita bahas juga. Nah, ini beda dengan baja ya. Kalau baja itu kan allotrope. Jadi berubah jadi FCC, fast center cubic alternating, terus di quenching berubah menjadi martensite. Jadi ada perubahan struktur kristal. Kalau ini tidak ada perubahan struktur kristal, ya. Jadi prosesnya adalah solution treatment, terus di quenching, terus di aging. Nah, ini sama persis seperti aluminium T6, ya, T6. Tidak ada perubahan struktur kristal, strukturnya tetap sama gitu. Ya, copper misalnya itu FCC, fast center cubic, aluminium fast center cubic. Nah, waktu di quenching, itu kan super saturated, jadi jenuh kalau kita makan itu kekenyangan gitu. Karena waktu dibikin cepat sekali, dia mau keluar nggak keburu si berylliumnya, jadi diam di dalam gitu. Jadi kayak kita makan kekenyangan, perutnya gendut gitu. Ya. Nah itu baru pelan-pelan dikeluarkan melalui proses aging. Nah, proses aging itu dia mulai muntah pelan-pelan, nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh terlalu tinggi, sehingga antara matriks sama yang muntahan itu panjang daripada atomnya sama gitu ya, sehingga disebut sebagai coherent precipitation atau coherent Ausscheidung. Itu yang membuat strength-nya atau sifat mekanisnya naik gitu. Jadi ini sekali lagi bukan allotrope, tidak ada perubahan struktur kristal. Persis seperti T6 di aluminium copper alloy atau aluminium silikon magnesium alloy, seperti yang kita pernah bahas A356 umpama gitu. Kalau di aluminium copper alloy namanya dural ya.
yang orang sering salah menggunakan terminologi. Jadi ini beda prinsip dengan bajak. Dan material ini tidak murah mahal. Pertama materialnya kita potong dulu ya. Setelah kita potong, kita melakukan uji pengerasan menggunakan daya 1000 kilo, diameter bolanya itu 10 mm. Kita menggunakan mesin yang agak lama ya modelnya, tradisional dulu bekas dari pabrik di Australia. Dan hasilnya itu untuk permukaannya itu 570 HB, bagian cross sectionnya tengahnya 392 HB. Jadi memang beda sekali, kemungkinan ada efek cold hardening effect ya. Jadi permukaan kena forging, jadi agak keras. Karena kita nggak yakin hasilnya, maka kita lakukan pengujian ulang menggunakan mesin yang lebih baru ya, dengan digital. Jadi hasilnya mungkin lebih presisi, kita uji ulang. Dari hasil pengujian dengan mesin kedua, uji kekerasan, karena penasaran, ternyata hasilnya berbeda ya. Kemungkinan dari mesin pertama itu hidroliknya kurang stabil ya. Tapi hasilnya juga sangat luar biasa. Di bagian tengahnya hasilnya 289 HB. HB itu Brinell hardness ya, yang mana Brinell Härte. Kemudian bagian sampingnya itu kita uji juga, hasilnya 295 HB Brinell hardness ya. Sama menggunakan daya 1000 kilo, diameter bola 10 mili. Nah, dari hasil ini kita ambil kesimpulan bahwa tembaga murni yang kekerasan 30 HB itu ditambahkan beryllium sebagai alloying material, kekerasannya bisa 10 kali lipat atau lebih ya. Karena sesuai kekerasan yang kita inginkan, ya treatmentnya kita bisa atur gitu. Dan menurut data dari supplier itu kekerasannya bisa mencapai di atas 500 HB. Jadi bukan nggak mungkin kekerasan di atas 500 HB seperti yang kita cek pada mesin pertama itu bisa tercapai ya. Jadi ini copper beryllium ini sparking free, copper beryllium alloy, tidak ada percikan, adalah jenis copper alloy yang paling keras di dunia. Dipakai terutama di oil and gas ya, untuk menghindari terjadinya kebakaran. Heat treatmentnya sebagai berikut ya. Yang pertama solution treatment di temperatur 750 derajat sampai 800 derajat Celcius. Seperti kawan-kawan lihat pada temperatur 800 derajat Celcius, beryllium itu larut di atas 2% ya, di kristal daripada tembaga ya, copper. Kemudian water quenching ya, dengan cepat pendinginan sehingga mendapatkan super saturated condition. Jadi kalau kita makan tuh kekenyangan. Jadi atom beryllium itu nggak ada waktu untuk keluar dari kristal daripada tembaga ya, sehingga di dalam jadi kekenyangan di dalamnya. Kemudian nomor 3 itu aging, hot aging atau precipitation hardening, kita bisa bilang juga. Pada temperatur 300 sampai 400 derajat Celcius selama 15 menit sampai 4 jam. Jadi ini sama persis seperti T6 di aluminium ya. Kalau alpha itu jadi phase center cubic copper rich fase, jadi fase yang kaya akan tembaga, jadi berylliumnya dikit ya. Struktur kristalnya phase center cubic alpha. Kalau gamma itu BCC beryllium rich fase, jadi phase ya, fase yang kaya akan beryllium, dan itu body center cubic. 你知道吗？这个是不是冲突？这个不是冲突，这个是通批合金。那它跟铜有什么区别吗？纯铜有什么区别吗？不一
一样的，春桐是很软，银度就有30微秒，这个是还有加这个0.8%到2P，银度加这个热处理可以到500微秒，差不多一样跟钢铁，很硬，你知道吗？你在哪里用的？这个需要在哪里用？在汽油。汽油因为有安全嘛，没有这个火花。有个工人不小心跌倒。然后没有火花，如果有火花危险，石油会爆炸，会燃烧。这个最高的硬度，通合情最高的。最高硬度。硬度最高的。所以这个不仅是硬度高，还很安全，就使用很安全，不会再火花。对。然后价格不便宜。你说怪不得呀。怪不得啊，主要是安全嘛。对。Kalau kawan-kawan suka video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi。如果你喜欢教授的视频，请点赞关注，还有别忘打开铃音通知。对。 OK。谢谢你。谢谢，拜拜。加油。